mengobati rasa penasaran pemirsa Nikmati Petualangan dimanapun Anda berada. Berikut Mbak Sari membawa gali asem yang bentuk dan wujudnya adalah seperti ini. Ini adalah murni dari kayu yang ada di dalam pohon asem, dan menurut beliau ditemukan di dalam pohon asem dengan bentuk dan keadaan sudah seperti ini membentuk golok. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nikmati Petualangan dimanapun Anda berada. Pada minggu pagi saya kali ini kebetulan saya kedatangan tamu ya, tamu-tamu kesepuan yang tinggalnya memang tidak jauh dari tempatnya saya tinggal, masih sekitar satu kampung dengan saya. Namanya ini adalah Mbah Marsudi atau akrab disapa kalau di kampung itu Mbah Saryo, dan ada lagi ini namanya Mbak Sakiman. Ini masih saudara sama istriku ini. Jadi kalau sama istriku ini pernah uak, kalau bahasa modernnya Pak Gede lah, Pak Gede-nya istriku. Nah, kebetulan ini lagi pada main ke rumah ini. Nah, ngobrol ternyata Mbah Saryo ini punya satu benda pusaka yang jarang sekali dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu namanya gali asem. Gali asem itu sendiri menurut beliau Mbah Saryo itu ditemukan di sebuah pohon asem, dan yang namanya gali asem itu sendiri tidak semua pohon asem itu ada galinya ya, Mbah? Iya. Mboten mesti pohon asem itu mboten enten galinya. Mboten mesti. Lah kados pundi, Mbah? Ciri-ciri wit asem sing enten galinya pripun, Mbah? Ciri-ciri asam niku pokoknya ageng alit kena jarane nggo tembunge jere ora ana gunane. Sing sak boten isine ora ana gunane. Wis cara kayumun nggo tembungan jere lambab bagus ora ku suduh cara kasarane. Oh, Angger sing asing kena dinibarna. Lah sampean ngene do anak ngaku gabuk ya luput kok. Padane kaya niku. Nah, ciri-cirinya pripun, Mbah? Sing kira-kira kok wit asem niku enten gali pripun, Mbah? Ciri-ciri asam nggih tetep kelengkapan masalah godhong-godhong ya cukup. Ning niku kajenge niku mboten tentu ageng. Mun sepupu mawon wonten kaliyan asam. Nah, menurut beliau ini saya jelaskan dengan bahasa Indonesia karena beliau tidak bisa bicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Menurut beliau Mbah Saryo itu tidak semua pohon asem itu ada galinya, dan ada ciri-ciri khusus kata Mbah Saryo pohon asem yang di dalamnya itu ada galinya, ada gali asem. Apa anu Mbah, misalkan teng malam-malam tertentu kados Jumat Kliwon, Selasa Kliwon itu Niku ngabari napa sing penting niku alat niku kangge kebutuhan masyarakat sing kene musi pange-pange urut ya gunane ya nggo istilah ya nundung. Dan menurut beliau Mbah Saryo gali asem itu sendiri memiliki tuah atau manfaat yang sangat luar biasa. Antara lain adalah untuk menolong orang yang sedang sakit, misalkan sakit badannya atau sakit apa daleman ya, Dawah-dawah apa sebagainya yang jatuh dari motor apa dari pohon, itu bisa diurut menggunakan alat yang namanya gali asem itu. Dan untuk mengobati rasa penasaran pemirsa Nikmati Petualangan dimanapun Anda berada, berikut Mbah Sari membawa gali asem yang bentuk dan wujudnya adalah seperti ini. Ini adalah murni dari kayu yang ada di dalam pohon asem, dan menurut beliau ditemukan di dalam pohon asem dengan bentuk dan keadaan sudah seperti ini membentuk golok. Bener nggih, Mbah? Nggih. Jadi jenengan iki nemu niki Oh, pun wujud wis wujud. Wali sing nyitak ya wong anu nyegek banyu nang kayu asem bolong terus didudut ya kuwi seranan antarane dhewe tembungane wong ditunggoni ya dunungane ya wong cita-citane ngarah garing asem ya didunungi kuwi. Ya garing dudut cara keamanan nang ketoprak lho iki. ya. Nalika jenengan ngarah niki enten ritual atus puasa napa Telung dina. mungkin napa ngadem? Ya hitung-hitung yang adem lah. Ya seplokan wedang segokan telung dina. Yang pertama. Nah, menurut beliau dalam rangka mendapatkan benda ini, beliau adalah puasa, kalau bahasa di Jawa itu ada namanya ritual puasa ngadem atau ngasrep. Ngasrep itu kalau puasa ngasrep itu pagi makan nasi satu uluk satu plokan sama air putih 1 gelas, dan sorenya seperti itu. Kados itu nih, Pak. Berarti puasa ngasrep itu esok sarapannya sega seplokan, banyu segelas, Paling ya cangkir cilik kayak kan. cilik nggih. Makanya sorenya Soalnya ya ngoten niku malih. lulus. Oh, lulus berarti. Sarapannya Dinas pindah, nih telung seplokan. luar biasa sekali pemirsa. Jadi puasa
ngadem atau mutih itu ternyata makannya hanya di pagi hari. Pagi nasi satu kepal atau satu genggaman tangan sama air putih satu cangkir. Nah, beliau dalam rangka mendapatkan benda ini itu selama 3 hari 3 malam melakukan ritual puasa tersebut, dan setelah selesai melakukan puasa tersebut Mbak Saryo dikasih tahu bahwa di pohon asem tertentu terdapat benda ini yang namanya gali asem. Nah, kalau kodamnya sendiri Mbak, ini namanya apa Mbak? Yang manggon teng mriki Mbak? Sing manggon niku Mbah Mursada Karangwaan Bantal. Iku ya Mbah Mursada. Jadi menurut Ya beliau, menurut beritanya ke Mbah Mursada. menurut beliau yang memiliki benda ini adalah yang kodam yang bersemayam di benda ini adalah bernama Mbah Mursada, asal usulnya dari Bantal, Bantar, Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas. Jadi sekarang Mbak Saryo tinggal di Cilacap, dan ini Mbak Saryo mendapatkan ininya di Kabupaten Banyumas, dan ini di dalamnya berisi kodam yang bernama Mbah Mursada. Dan manfaatnya sendiri menurut Mbak Saryo, kalau ada orang yang jatuh dari pohon, jatuh dari sepeda motor atau sakit, itu tinggal diurutkan mawon gitu Mbak. Iya. Diurut mawon. Kan sing sakit lehernya iki Mbak. Berarti lehernya Ya Plareti. di ngaten iki. Ya kadang kecithit tapi tiba apa wong babaran kaya kenal tuh. Sing penting ora kenal itu cara kenal wujud. Nah, betul iki. Nah, menurut beliau jadi ada yang sakit, misalkan sakit leher nih, berarti lehernya tinggal diurut menggunakan si gali asem ini. Pleret Sampai rasa sakitnya reda, dan memang rasanya adem sekali. Jadi kayunya rasanya itu adem sekali, dan berat, menurut saya itu berat, benda sebesar itu tapi berat sekali. Untuk lebih jelasnya pemirsa silahkan dilihat dulu, monggo, untuk mengobati rasa penasaran Anda. Bagi Anda yang belum tahu, ada benda yang bernama gali asem, dan uniknya dari benda ini adalah ditemukan sudah dalam keadaan dan bentuk seperti ini di dalam pohon asem. Entah siapa yang membuat, tidak ada yang tahu ya Mbak. Paling di bangsa Nabi Bani, bukan bangsa manusia, bukan. temenan yakin romo karo. Oh, ini salah satu khasiat dari gali asem, dan saya yakin tidak sembarangan orang yang punya benda ini. Orang-orang khusus atau pilihan yang ditunjuk memegang benda ini. Dan salah satu pantangan menggunakan benda ini adalah tidak boleh dibawa buang air besar atau buang air kecil. Jadi harus selalu dalam keadaan suci. Utamakan kalau mau menggunakan benda ini kita berwudu dahulu. Itu menurut beliau Mbak Saryo. Nah, ini tenggerengan pun pinten tahun Mbak? Niki nang boten salah lebih 7 tahun. Pinyong isi bujangan. Bisa remjari kamar akeh lah sepanjang. Anang kira wis 20 tahun dengan 30 tahun. Masih bujangan ya sih. Jadi sih batin berapa kita 20-an Mbak ya? Kita wong tahun 1030. Oh, saya betul dulu. Keren. Berarti senikin jenengan Sekitar 50. sekitar 80 izinan gitu Mbak. Iya, gitu. Dan benda ini sama Mbak Saryo sudah berdiam sama Mbak Saryo kurang lebih 60 tahun. 60 tahun itu menurut cerita beliau berumur sekitar 81 tahun, dan berarti sekitar umur 20 tahunan Mbak Saryo mendapatkan benda ini. Berarti sudah cukup lama sekali dan belum pernah berpindah tangan gitu. Dan pindah-pindah di sini-sini mau atau belum pernah dipindah tangan. Entah siapa nanti kalau Mbak Saryo mau mewariskan, mudah-mudahan sama Mbak Tiwi Petualangan ya, diwariskannya benda ini. Jadi buat menyambung tolong tinulung sama tetangga atau sanak saudara yang barangkali suatu saat membutuhkan. Oke Mbak Saryo, ini satu kehormatan buat Rimba Tiwi Petualangan dapat menghadirkan liputan yang sangat-sangat luar biasa. Ada seorang mbah atau Mbak Saryo ini di zaman yang modern serba canggih masih memiliki sebuah dibilang benda pusaka yang sangat langka, dan masih bentuknya masih utuh dan bernilai seni menurut saya, karena ditemukan di pohon asem dengan keadaan dan bentuk seperti golok ya Mbak. Dan persis banget seperti golok ini. Bangger mau ngamuk sepisan kue rekasa winambani. Oh, jadi Angger pindah-pindah itu malah jadi mari. Oh, Ya, ini satu lagi rahasia yang harus ditahu pemirsa. Jadi tapi yang berjahitan kayak buffet. memegang benda ini tidak boleh untuk
berbuat jahat atau berniat jahat, karena benda ini sendiri kalau dipakai kita marah, kita pukulkan sama orang, untuk satu kali pukul itu bisa orangnya dalam keadaan darurat atau kritis. Tapi kalau dipukulkan 2-3 kali malah justru Paras. sehat kembali orangnya. Jadi ada satu misteri di dalam benda ini menurut saya. Ini luar biasa sekali. Waduh, berbeda satu kehormatan dan keberuntungan buat channel YouTube Rimba TV Petualangan, kedatangan seseorang yang kesepuan. Nah, kalau di tempat kami namanya Mbak Sari ini termasuk salah seorang kesepuan di desa kami yang sering dimintai tolong, dimintai timbang rasa, dimintai urun rembuknya kalau di desa kami menghadapi satu masalah. Oke, Mbak Saryo, saya mewakili tim Rimba TV Petualangan matur nuwun lagi, Mbak. Mbak Saryo gadah ageman pun rela ridho diliput tengkulo mugi-mugi dados berita utawi informasi sing bermanfaat kangge rencang-rencang teng Jawi niku. Oke, sekian tim Rimba TV Petualangan melaporkan sebuah keberadaan benda pusaka gali asem yang di dalamnya bersemayam kodam bernama Mbah Mursada. Pemiliknya adalah Mbak Saryo yang sekarang masih sehat dan masih kuat, insya Allah bisa untuk tulung-tulung anak cucu kita kelak di kemudian hari. Akhir kata, tim Rimba TV Petualangan pamit mundur dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk yang baru bergabung, dan bagikan jika merasa video ini berguna untuk Anda dan teman-teman Anda. Sekian laporan khusus tim Rimba TV Petualangan dari Kabupaten Cilacap melaporkan untuk Anda. Salam petualangan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.